Musim panas 2025 menjadi momen penting dalam karir Megawati Hangestri Pertiwi. Setelah 2 musim menggemparkan Liga Voli Korea bersama Daejeon Red Spark, pepesit asal Indonesia itu membuat keputusan mengejutkan, menerima tawaran dari klub Turki, Manisa BBSK. Banyak yang mempertanyakan keputusannya, mengingat Manisa bukanlah klub papan atas dan hanya bermain di Liga 1 Turki, atau divisi kedua. Namun, Megawati tahu, ini bukan sekadar soal level kompetisi. Kedatangan Megawati ke Manisa disambut bak pahlawan. Ratusan fans lokal memadati bandara, membentangkan spanduk bertuliskan, Host Geldin Mega. Yang berarti, selamat datang, Mega. Meski belum pernah bermain di Eropa, nama Megawati sudah dikenal luas berkat performanya yang viral bersama Red Spark. Bahkan, sejumlah penggemar Turki sempat membuat konten TikTok khusus menyambut Megawati dengan gaya khas budaya setempat. Sesi perkenalan Megawati dilakukan di halaman terbuka Balai Kota Manisa, sebuah keputusan simbolik yang menunjukkan betapa pentingnya sosok ini bagi klub dan kota. Wali Kota Manisa bahkan ikut hadir dan memberi sambutan hangat. Kami tak hanya menyambut seorang atlet hebat, tetapi juga simbol harapan baru bagi Manisa, ujarnya, disambut tepuk tangan meriah. Manajer klub, Murat Korkmaz, dalam konferensi pers menyebutkan bahwa transfer Megawati adalah langkah paling berani dalam sejarah Manisa BBSK. Kami ingin promosi ke Sultan Lar Ligi. Dan untuk itu, kami membutuhkan pemain yang bisa mengubah arah pertandingan. Megawati adalah pemain itu, tegasnya. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kehadiran Mega bukan untuk jangka pendek, tetapi bagian dari proyek besar klub. Media lokal langsung berebut memberitakan kedatangan sang bintang. Beberapa portal olahraga menyebutnya sebagai transfer kejutan tahun ini di kancah voli Turki. Bahkan media nasional seperti TRT Sport dan Fanatik memuat headline besar dengan foto Megawati mengenakan jersey Manisa BBSK sambil tersenyum. Tak sedikit pula analis olahraga yang mulai menaruh perhatian pada bagaimana seorang pemain Asia Tenggara bisa menjadi motor kebangkitan tim kecil Turki. Di balik euforia itu, Megawati tetap tampil rendah hati. Dalam wawancara singkatnya dengan Anadolu Agency, ia berkata, "Saya tahu saya datang ke sini bukan sebagai penyelamat. Saya datang untuk belajar, berkembang, dan membantu tim ini melangkah lebih jauh." Kalimat itu langsung menjadi kutipan populer di media sosial, menambah simpati dari para penggemar voli di Turki dan Asia. Adaptasi awalnya pun berjalan mulus. Dalam latihan terbuka pertamanya bersama tim, Megawati menunjukkan kesan kuat dengan smash kerasnya yang berkali-kali membuat libero lawan kesulitan mengantisipasi. Pelatih kepala Manisa, Hakan Demir, hanya bisa tersenyum melihat pemain barunya tampil tanpa tekanan. "Dia belum lama di sini, tapi seperti sudah lama mengenal sistem kami," puji sang pelatih. Namun, di balik semua gemerlap penyambutan itu, tersimpan ekspektasi besar. Klub, pendukung, hingga pemerintah kota menggantungkan harapan pada Megawati untuk mengangkat Manisa BBSK ke level baru. Ini bukan sekadar transfer pemain, melainkan awal dari rencana besar, rencana yang jika berhasil, bisa mengubah wajah klub kecil ini untuk selamanya. Di akhir sesi latihan hari pertamanya, Megawati tampak duduk sendirian di pinggir lapangan, menatap ke tribun yang kosong. Ia tahu betul bahwa petualangan ini akan berbeda dari sebelumnya. Tapi ia juga tahu, disinilah tempat baru untuk mencetak sejarah. Di ruang rapat kecil yang penuh dengan banner bertuliskan, Yeni Sezon, Yeni Hedefler, musim baru, target baru, manajemen Manisa BBSK berkumpul untuk menyampaikan rencana besar musim ini. Di tengah ruangan, berdiri Direktur Olahraga Klub, Aiskaya, dengan papan presentasi yang menampilkan satu kata besar, promosi. Tujuan mereka jelas, tidak ada toleransi untuk kegagalan musim ini. Sultan Lar Ligi adalah satu-satunya jalan. Kehadiran Megawati Hangestri bukan sekadar pembelian pemain asing biasa. Klub telah menyusun strategi matang selama berbulan-bulan untuk membangun tim dengan satu visi. Megawati menjadi poros utama. Bahkan, dalam kontraknya tertulis klausul khusus, jika membawa tim promosi ke Sultan Lar Ligi, ia akan menerima bonus besar yang nilainya mengejutkan banyak pihak. Menurut laporan dari Volleyball Sesi, Megawati dijanjikan bonus sebesar 100.000 euro, sekitar 1,75 miliar rupiah, jika berhasil membawa Manisa BBSK promosi. Nilai ini belum termasuk bonus pertandingan, MVP, serta hak citra yang juga disepakati dalam perjanjian eksklusifnya bersama klub.
Angka ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah transfer pemain asing di Liga 1 Turki. Ayskaya dalam wawancara dengan TRT Sport menjelaskan alasan pemberian bonus itu. Kami percaya pada kemampuan Megawati. Kami ingin dia tahu bahwa perjuangan dan hasil tidak akan datang sia-sia. Bonus ini bukan hanya insentif, tapi bentuk penghargaan atas peran besar yang kami harapkan darinya. Langkah klub ini tergolong nekat tapi terukur. Mereka sadar betul bahwa promosi ke Sultan Larligi berarti lonjakan nilai sponsor, hak siar, dan tentu saja peningkatan pamor klub di kancah nasional. Investasi pada Megawati adalah jembatan menuju hal itu. Bahkan rumor menyebutkan, dua sponsor baru langsung menyetujui kerjasama setelah Megawati diumumkan sebagai rekrutan utama. Pelatih kepala Hakan Demir turut membenarkan ambisi tersebut. Dalam pertemuan dengan tim, ia berkata, musim ini, kita tidak bermain untuk bertahan. Kita bermain untuk naik, dan dengan Megawati di lini depan, saya percaya peluang itu lebih nyata dari sebelumnya. Pernyataan ini menjadi semangat baru bagi para pemain lokal yang sebelumnya merasa tim hanya bermain untuk stabilitas klasemen. Namun target besar datang dengan tekanan besar pula. Kalender pertandingan Liga 1 Turki terkenal padat, dan atmosfer laga tandang di wilayah Anatolia kadang sulit diprediksi. Ditambah lagi, beberapa klub seperti Karayolari dan Bolu BLD juga mendatangkan pemain asing berkualitas. Perjuangan Manisa BBSK jelas tak akan mudah, bahkan dengan Megawati sekalipun. Media pun mulai mengikuti perjalanan Megawati di Manisa lebih dekat. Setiap sesi latihan terbuka diliput oleh minimal 2 kanal televisi lokal. Tak jarang, reporter berdiri berjam-jam hanya untuk merekam 30 detik momen Megawati melakukan spike atau menerima instruksi dari pelatih. Klub kecil itu kini memiliki magnitudo nasional berkat satu pemain. Megawati sendiri tak terlalu terpengaruh dengan sorotan itu. Ia mengaku sudah terbiasa sejak di Korea. Namun, ia juga mengakui bahwa beban kali ini sedikit berbeda. Kalau dulu saya bagian dari proyek tim besar, kali ini saya justru berada di tengah proyek perubahan besar. Tanggung jawabnya lebih terasa, ucapnya dalam wawancara eksklusif dengan Kanal D. Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, klub menunjuk seorang psikolog olahraga dan ahli gizi khusus yang sebelumnya bekerja dengan tim sepak bola Super League. Tim pendukung Megawati disiapkan selayaknya atlet nasional Turki. Mereka ingin sang bintang asal Indonesia merasa didukung penuh, bukan hanya dimanfaatkan sebagai alat promosi. Dari sisi ruang ganti, Megawati mulai akrab dengan para pemain lokal. Salah satu rekan terdekatnya adalah Elif Yildiz, setter utama tim yang berusia 21 tahun. Chemistry keduanya terlihat mulai terbentuk saat laga uji coba internal, di mana spike Megawati nyaris selalu datang dari umpan Elif. Banyak yang berharap duet ini akan menjadi kunci keberhasilan musim ini. Di balik itu semua, ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Jika promosi gagal, konsekuensinya besar, bukan hanya untuk klub tapi juga untuk reputasi Megawati yang mulai dilabeli sebagai pemain perubahan. Namun, seperti biasa, ia hanya menjawab semua dengan satu sikap, kerja keras dan senyum percaya diri. Karena baginya, bonus itu hanyalah hadiah tambahan, tujuan utamanya adalah meninggalkan jejak sejarah di tanah Eropa. Kabar mengenai bonus fantastis yang dijanjikan kepada Megawati Hangestri mulai menyebar ke publik, bahkan sebelum klub secara resmi mengumumkannya. Sejumlah jurnalis olahraga Turki mendapatkan bocoran dari sumber internal bahwa Manisa BBSK menjanjikan angka yang tidak biasa untuk ukuran pemain di divisi kedua. Ini bukan lagi sekadar rekrutmen pemain asing, tapi strategi penuh risiko dengan potensi keuntungan besar. Angka 100.000 euro menjadi topik hangat. Di grup-grup diskusi voli di Turki, penggemar membandingkan nilai itu dengan gaji tahunan beberapa pemain lokal yang telah lama membela klub. Tak sedikit yang mengkritik kebijakan klub, namun lebih banyak yang memujinya sebagai langkah berani dan visioner. Jika Megawati bisa membawa mereka promosi, itu nilai yang pantas, tulis seorang pengguna Twitter yang viral di komunitas voli. Menurut laporan Hurriyet Sport, bonus itu tidak berdiri sendiri. Megawati juga mendapatkan sejumlah tunjangan lain seperti apartemen pribadi, kendaraan dinas, serta akses eksklusif ke fasilitas kebugaran dan pemulihan atlet. Klub bahkan menyediakan penerjemah pribadi untuk memudahkan komunikasi Megawati dengan tim dan staf pelatih selama masa adaptasi. Nilai besar tersebut menjadi simbol perubahan paradigma di Manisa BBSK. Mereka ingin dikenal bukan lagi sebagai klub kecil, tapi sebagai klub yang tahu bagaimana menarik perhatian dunia.
Dan Megawati, dengan segala pencapaiannya di Korea dan Asia Tenggara, adalah jalan pintas terbaik ke arah sana. Terlebih, ia datang bukan sebagai pensiunan bintang, tapi dalam usia emasnya. Di kalangan sponsor, rumor tentang nilai bonus Megawati justru disambut positif. Beberapa brand lokal seperti produsen air mineral dan apparel olahraga langsung menyatakan minat bekerja sama. Mereka melihat Megawati sebagai wajah global yang bisa memasarkan produk mereka hingga ke Asia Tenggara. Tak berlebihan jika menyebut bahwa Megawati menjadi aset komersial sekaligus atlet andalan. Ketika ditanya soal kabar bonus, Megawati hanya tersenyum. Bagi saya, bonus itu bukan motivasi utama. Tapi saya menghargai kepercayaan klub. Itu jadi tanggung jawab lebih untuk membuktikan bahwa mereka tidak salah memilih saya. Jawaban itu membuat banyak fans semakin hormat, dan media menyebutnya sebagai simbol profesionalisme sejati. Pihak Federasi Voli Turki TVF juga mulai menaruh perhatian. Mereka menilai masuknya Megawati bisa meningkatkan daya saing Liga 1 dan memperluas cakupan pasar. Beberapa ofisial menyebut ini momentum emas untuk mempromosikan Liga 1 Turki ke pasar Asia. Bahkan, TVF mulai merancang agenda promosi bersama Megawati sebagai duta liga. Sementara itu, di ruang ganti Manisa BBSK, suasana berubah total sejak kedatangannya. Para pemain lokal merasa tertantang, bukan tersingkir. Kalau Mega bisa bawa kita promosi, kami juga harus ikut bekerja keras. Bonus dia bukan cuma milik dia, itu juga bentuk kepercayaan terhadap tim ini, ucap Yasmin, pemain senior di tim. Pelatih Hakan Demir terus memantau perkembangan Megawati dan tim. Ia tahu tekanan dari luar makin besar seiring kabar soal bonus yang jadi viral. Kami tidak ingin Megawati main di bawah tekanan media. Tapi kami juga percaya dia cukup dewasa untuk mengelola ekspektasi, ujarnya dalam wawancara dengan Sports. Program latihan pun mulai dimodifikasi untuk memaksimalkan potensi Megawati. Klub merekrut analis video dari Istanbul untuk mempelajari pola permainan lawan, dan mengatur strategi rotasi yang memungkinkan Megawati tetap bugar sepanjang musim. Mereka sadar betul, satu cedera bisa menghancurkan seluruh proyek. Tak hanya itu, klub bahkan sudah menyiapkan rencana khusus jika promosi benar-benar tercapai. Salah satunya adalah mengamankan kontrak Megawati untuk 2 musim ke depan di Sultan Larligi. Kontrak lanjutan itu disiapkan dengan nilai lebih besar, lengkap dengan opsi sebagai kapten asing pertama dalam sejarah klub. Bonus besar, sorotan media, dan ekspektasi fans, semua kini mengarah pada satu sosok. Tapi Megawati tetap tenang, bahkan saat semua mata tertuju padanya. Ia tahu, jalan menuju Sultan Larligi masih panjang. Tapi satu hal pasti, dirinya sudah jadi bagian dari sejarah baru di Turki, bahkan sebelum satu pertandingan resmi dimulai. Keputusan Manisa BBSK menjanjikan bonus fantastis kepada Megawati Hangestri bukan dibuat secara sembarangan. Ada perhitungan finansial dan strategi jangka panjang di balik setiap euro yang dijanjikan. Klub yang selama ini bermain di kasta kedua memang bukan tim dengan sejarah besar, namun mereka punya satu senjata yang tidak dimiliki banyak pesaing, dukungan politik dan komitmen sponsor lokal yang kuat. Pemerintah Kota Manisa diketahui menjadi penyokong utama klub sejak beberapa tahun terakhir. Mereka melihat olahraga, khususnya voli putri, sebagai sarana untuk mengangkat citra kota di level nasional. Maka ketika peluang untuk merekrut Megawati muncul, mereka tak ragu mengucurkan dana tambahan. Bahkan, anggaran olahraga kota dinaikkan secara khusus musim ini sebagai bentuk dukungan terhadap target promosi. Wali Kota Manisa, Cengiz Ergun, dalam sebuah wawancara mengatakan, kami ingin Manisa dikenal bukan hanya sebagai kota industri, tetapi juga sebagai rumah bagi talenta olahraga dunia. Megawati adalah simbol internasional yang kami banggakan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa investasi terhadap Megawati memiliki makna politis dan kultural, bukan semata urusan olahraga. Dari sisi sponsor, langkah klub ini juga menciptakan peluang pasar baru. Dengan Megawati di dalam skuad, perusahaan-perusahaan lokal yang sebelumnya tak tertarik dengan voli mulai menjajaki kerjasama. Salah satu produsen kosmetik lokal bahkan langsung menyiapkan iklan bertema, Mega Power from Asia, yang ditujukan untuk menarik perhatian konsumen muda. Tak hanya itu, nilai media klub juga melonjak. Manisa BBSK kini rutin diliput oleh media nasional, bahkan beberapa situs voli internasional mulai menaruh Manisa dalam radar liputan. Klub ini yang dulu hanya menjadi sorotan ketika kalah dari tim kuat,
kini muncul di headline sebagai klub yang membangun masa depan dengan bintang Asia. Semua perubahan ini membuat manajemen yakin bahwa nilai bonus Megawati sebenarnya jauh lebih kecil dibanding potensi dampak ekonomi dan reputasi yang mereka dapatkan. Mereka melihatnya sebagai investasi cerdas yang hasilnya sudah mulai terasa bahkan sebelum musim dimulai. Jersey replika Megawati laris terjual di toko resmi klub, dan pesanan online dari luar negeri mulai berdatangan. Di balik layar, klub juga menyusun proposal kepada federasi dan pemerintah pusat untuk menjadikan Manisa sebagai tuan rumah turnamen voli nasional. Keberadaan Megawati menjadi argumen kuat dalam proposal tersebut. Dengan Megawati, kami punya nilai jual yang sebelumnya tidak kami miliki, ujar Aiskaya, direktur olahraga klub. Namun semua langkah besar itu tidak akan berarti jika performa tim tidak sebanding. Karena itu, pelatih Hakan Demir mendapat anggaran tambahan untuk mendatangkan 2 pemain asing lainnya agar bisa membentuk trio andalan. Megawati tak dibiarkan bertarung sendirian. Klub ingin menciptakan tim yang benar-benar siap promosi, bukan sekadar bergantung pada satu pemain. Para penggemar pun kini punya harapan baru. Di tribun stadion, mulai terlihat bendera Indonesia berkibar di antara bendera Manisa. Komunitas diaspora Indonesia di Turki bahkan mengorganisir dukungan kolektif dan menyatakan siap hadir ke stadion setiap laga kandang Manisa. Atmosfer yang dulu sepi, kini mulai berubah menjadi pesta. Media Turki mencatat fenomena ini sebagai transformasi klub kecil menjadi kekuatan baru yang disegani. Meski belum menyentuh Sultan Larligi, cara Manisa BBSK membangun narasi telah membuktikan bahwa mimpi besar tak harus dimulai dari tim elit. Dan Megawati, dengan segala pengaruhnya, menjadi katalis utama dari transformasi itu. Bagi Megawati sendiri, nilai bonus yang ditawarkan memang mencolok, tapi bukan hal paling mencolok dalam karirnya. Saya datang bukan karena uangnya, tapi karena saya percaya ini tempat yang bisa memberi dampak besar, katanya dalam wawancara dengan TV Manisa. Sebuah jawaban sederhana, namun menggambarkan visi besarnya sebagai atlet profesional. Kini semua mata menantikan debut resmi Megawati. Bonus besar telah dijanjikan, sponsor mulai berdatangan, tribun mulai bergairah. Namun pertanyaannya belum terjawab, bisakah semua ambisi ini dikonversi menjadi kemenangan nyata di lapangan? Waktu akan menjawab, tapi satu hal sudah pasti, Megawati bukan datang ke Manisa hanya untuk singgah. Hari-hari pertama Megawati Hangestri di Turki berjalan cukup padat. Ia harus langsung mengikuti sesi latihan intensif bersama Manisa BBSK hanya 2 hari setelah mendarat. Meski jet lag masih terasa, Megawati menunjukkan semangat luar biasa. Dalam latihan perdananya, ia sudah terlihat mampu mengikuti tempo permainan pelatih Hakan Demir, bahkan langsung mencuri perhatian lewat spike keras dan tajamnya. Proses adaptasi tentu tidak mudah. Bahasa menjadi tantangan utama, namun klub telah menyiapkan seorang penerjemah khusus bernama Ece, yang selalu mendampingi Megawati di lapangan maupun di luar sesi latihan. Tak butuh waktu lama bagi Megawati untuk mengenali istilah-istilah dasar dalam bahasa Turki, terutama istilah teknis voli. Ia bahkan mulai menyapa rekan-rekannya dengan sapaan lokal seperti merhaba dan kolay gelsin. Di luar lapangan, Megawati ditempatkan di apartemen modern yang hanya berjarak 5 menit dari fasilitas latihan. Klub sengaja memilih lokasi yang dekat agar Megawati bisa beristirahat lebih maksimal dan mengurangi risiko cedera akibat kelelahan. Di apartemennya, sudah tersedia makanan halal dan perlengkapan ibadah yang dimintanya sebelum berangkat ke Turki. Manajemen Manisa benar-benar ingin memastikan kenyamanannya. Dalam sesi latihan terbuka pertama yang dibuka untuk publik, tribun latihan penuh oleh fans lokal. Mereka membawa bendera Turki dan Indonesia, meneriakkan nama Mega. Mega, setiap kali Megawati memukul bola. Momen itu menjadi pertanda awal bahwa Megawati tidak hanya disambut sebagai pemain asing, tapi sebagai idola baru yang siap menginspirasi. Pelatih Hakan Demir mengaku terkesan dengan profesionalisme Megawati. Dia datang dengan sikap yang sangat rendah hati, tapi bermain seperti seorang juara. Dia tidak pernah bertingkah seperti bintang, justru selalu bertanya, belajar, dan memberi semangat kepada pemain lain, ungkapnya saat diwawancarai Manisa Sport TV. Salah satu rekan setim yang langsung dekat dengan Megawati adalah Elif Yildiz, setter muda yang sedang naik daun. Chemistry di antara mereka terlihat begitu natural. Dalam sesi game internal, Elif terlihat selalu mencari posisi Megawati dan mengatur bola untuk spike-nya. Bahkan dalam latihan,
kombinasi mereka sudah menghasilkan beberapa rilis spektakuler yang membuat pelatih bertepuk tangan. Megawati sendiri mengaku tidak ingin langsung tampil dominan di tim. Ia lebih memilih menyesuaikan diri terlebih dahulu. Dengan gaya bermain Eropa yang lebih taktis dan cepat. Di Korea, saya belajar disiplin dan kekuatan. Di sini, saya ingin belajar strategi dan koordinasi. Target saya bukan hanya menang, tapi tumbuh sebagai pemain komplet, ucapnya dalam wawancara dengan TRT Sport. Kehadiran Megawati mulai berdampak pada semangat tim secara keseluruhan. Para pemain lokal seperti Sude, Gizem, dan Bervin yang sebelumnya kurang percaya diri, kini terlihat lebih berani dan antusias dalam latihan. Mereka merasa tertantang, bukan tersingkir. Bahkan, beberapa pemain mengatakan, bermain bersama Megawati membuat kami merasa bermain di level dunia. Dampak luar lapangan pun mulai terasa. Jumlah penonton akun media sosial Manisa BBSK melonjak drastis, terutama dari Indonesia. Setiap unggahan yang menampilkan Megawati langsung dibanjiri komentar dalam bahasa Indonesia dan Turki. Klub mulai memanfaatkan ini dengan membuat konten dwibahasa, termasuk vlog Megawati selama latihan. Pihak klub juga mulai bekerja sama dengan komunitas WNI, warga negara Indonesia, di Turki untuk menyambut laga perdana Manisa di musim baru. Rencana sedang disusun untuk menggelar Hari Indonesia di Stadion Kandang Manisa dengan mengenalkan budaya Nusantara dan mendatangkan penari tradisional serta UMKM kuliner Indonesia yang ada di sana. Meskipun semua tampak berjalan baik, Megawati sadar bahwa ujian sesungguhnya belum dimulai. Liga belum dimulai, dan tekanan akan jauh lebih besar ketika pertandingan resmi dimulai. Tapi ia tidak takut. Saya tidak datang untuk bermain aman. Saya datang untuk menghadapi tantangan besar. Dan saya siap. Adaptasi Megawati yang cepat dan tenang membuat manajemen semakin percaya bahwa mereka tidak salah langkah. Direktur Olahraga Aiskaya bahkan menyebut Megawati sebagai investasi paling berhasil yang pernah klub ini lakukan. Ucapan itu bukan pujian semata, tetapi sinyal kuat bahwa Megawati telah menjadi pusat dari proyek besar Manisa BBSK menuju Sultan Larligi. Kehadiran Megawati Hangestri di Manisa BBSK telah menciptakan efek domino yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Media-media olahraga utama di Turki, seperti Fanatik, NTV Sport, dan Haber Global, mulai memasukkan Manisa BBSK dalam laporan mingguan mereka, padahal biasanya mereka hanya fokus pada tim-tim besar di Sultan Larligi. Nama Megawati menjadi topik hangat bahkan sebelum satu laga resmi digelar. Setiap sesi latihan terbuka kini penuh dengan wartawan. Mereka berlomba merekam momen ketika Megawati melakukan spike atau sekadar memberikan arahan pada rekan setim. Bahkan, sebuah kanal YouTube lokal yang sebelumnya hanya memiliki 5.000 subscriber, mendadak viral setelah mengunggah vlog khusus berjudul Latihan Perdana Megawati di Manisa, Kekuatan Asia yang Mengejutkan. Tak hanya media olahraga, beberapa portal berita gaya hidup dan ekonomi pun mulai membahas fenomena Megawati. Ekonomi Turk menyoroti lonjakan nilai pasar Manisa BBSK yang naik lebih dari 40% sejak kedatangannya. Satu pemain bisa menaikkan brand value klub. Itu bukti bahwa olahraga kini erat dengan strategi bisnis, tulis mereka dalam editorialnya. Respon sponsor pun jauh di luar ekspektasi. Sebuah perusahaan hijab internasional asal Istanbul langsung menghubungi klub untuk menjajaki kerja sama endorsement dengan Megawati. Mereka menilai bahwa atlet berhijab dengan performa dunia sangat relevan dengan visi mereka. Tak lama, sebuah produsen air minum lokal juga meluncurkan kemasan edisi terbatas bertema Mega Move. Manajemen Manisa tak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka menambah tim media sosial dan pemasaran untuk merespons lonjakan eksposur. Klub mulai memproduksi konten video harian bertema Mega Moments, yang merangkum latihan, aktivitas, dan interaksi Megawati dengan warga Manisa. Akun Instagram klub kini tumbuh hingga 10 kali lipat dalam 1 bulan. Efek Megawati bahkan sampai ke dunia pendidikan. Universitas lokal di Manisa mengundangnya untuk menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Perempuan dalam Olahraga Global. Mahasiswa dan dosen begitu antusias menyambutnya, dan Megawati dengan lugas berbicara dalam bahasa Inggris campur Indonesia yang diterjemahkan langsung oleh tim kampus. Bagi klub, semua ini adalah angin segar. Mereka sadar bahwa proyek promosi ke Sultan Larligi tidak hanya soal pertandingan, tapi juga bagaimana mengubah citra klub menjadi magnet bagi komunitas dan industri. Dan sejauh ini, Megawati telah menjalankan peran itu lebih dari ekspektasi.
Sponsor lama yang awalnya hanya memberi dana minimum, kini mulai menaikkan kontribusinya. Mereka melihat klub yang dulu dianggap kecil, ini berubah menjadi brand modern yang punya koneksi global. Bahkan beberapa investor dari Eropa Timur dan Timur Tengah dikabarkan mulai menjajaki peluang kerjasama jangka panjang dengan Manisa BBSK. Namun di balik semua sorotan, Megawati tetap rendah hati. Ia lebih memilih fokus pada latihan dan membangun kekompakan tim. Media dan sponsor adalah bonus dari kerja keras. Tapi kalau saya tidak bermain baik, semua itu bisa hilang, ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama TRT Sport. Ucapan itu langsung menjadi kutipan viral. Manajemen klub pun memuji sikap profesionalnya. Mereka menyebut Megawati sebagai contoh ideal bagaimana atlet modern seharusnya bersikap, cerdas secara emosional, adaptif terhadap media, dan fokus terhadap performa. Bahkan pelatih Hakan Demir menegaskan bahwa kehadiran Megawati bukan hanya mengangkat tim, tapi juga mengangkat standar seluruh organisasi. Tak hanya di Turki, media Indonesia juga terus mengikuti perkembangan Megawati. Setiap berita tentangnya diunggah ulang oleh akun-akun besar, mulai dari portal olahraga hingga akun hiburan. Ini membuat hubungan antara publik Indonesia dan Turki dalam dunia voli menjadi semakin erat, menciptakan jembatan budaya yang unik lewat satu sosok. Kini Manisa BBSK tidak hanya punya misi promosi, tetapi juga tanggung jawab menjaga momentum publik. Mereka tahu, selama Megawati ada di tim, sorotan itu akan terus datang. Dan untuk itu, klub mulai menyusun rencana jangka panjang, termasuk membangun Mega Center, fasilitas khusus olahraga dan akademi voli untuk putri di kota Manisa, yang terinspirasi dari pengaruh Megawati. Meski atmosfer di sekitar Manisa BBSK penuh optimisme dan dukungan, tekanan mulai terasa di ruang ganti dan tribun latihan. Target promosi yang terus-menerus digaungkan media dan manajemen, perlahan berubah menjadi beban psikologis, terutama bagi pemain lokal yang belum pernah bermain di bawah sorotan sebesar ini. Dan Megawati, sebagai bintang utama proyek ini, menjadi pusat semua ekspektasi. Setiap gerak-geriknya diamati, setiap sesi latihan yang dibuka untuk umum berubah menjadi ajang penghakiman. Jika Megawati tampak kurang tajam atau tidak tersenyum seperti biasanya, spekulasi langsung beredar, apakah dia tertekan? Apakah dia mulai menyesal bergabung? Bahkan komentar-komentar di media sosial mulai beragam, tak hanya pujian, tetapi juga tuntutan. Manajemen berusaha menahan tekanan itu dengan mengurangi jumlah latihan yang dibuka untuk umum. Mereka juga mulai membatasi akses media untuk menjaga kenyamanan pemain. Namun, kebijakan ini justru memunculkan kecurigaan baru, apakah ada masalah internal di tim. Seolah-olah segala sesuatu yang menyangkut Megawati kini menjadi konsumsi publik. Di dalam tim, pelatih Hakan Demir memanggil Megawati secara pribadi. Bukan untuk menegur, tapi untuk memberi dukungan. Mega, kamu tidak perlu membuktikan apapun ke media. Fokus saja ke tim ini. Kamu sudah memberi lebih dari cukup hanya dengan caramu hadir dan bekerja keras, ucap sang pelatih. Megawati mengangguk tenang, tapi di matanya terlihat kelelahan yang mulai menumpuk. Elif Yildiz, sang setter yang jadi tandem utamanya, juga mulai merasakan tekanan. Ia mengaku gugup setiap kali memberi umpan ke Megawati, takut bila hasilnya tidak maksimal. Semua orang menonton kami, seolah kami tidak boleh gagal, ujarnya. Untuk mengurangi ketegangan itu, tim pelatih mulai menggelar latihan tertutup yang lebih bersifat santai dan fokus pada pemulihan mental. Di sisi lain, Megawati menyadari bahwa sebagai pemain profesional, tekanan adalah bagian dari pekerjaan. Dalam wawancara dengan Volleyball Magazine, ia berkata, "Saya pernah bermain di Korea dengan 10.000 penonton yang hanya mendukung tim lawan. Jadi saya tahu rasanya di bawah tekanan. Tapi saya juga tahu, hanya tekanan yang bisa memunculkan versi terbaik dari diri saya." Namun tekanan tak hanya datang dari luar. Ambisi pribadi Megawati juga menjadi bahan pertarungan batin. Ia tahu bahwa membawa Manisa BBSK ke Sultan Larligi bisa menjadi lompatan besar dalam karir internasionalnya. Di sisi lain, ia juga sadar bahwa jika gagal, semua pujian bisa berubah menjadi keraguan dan kritik. Bonus besar yang dijanjikan juga mulai terasa seperti pedang bermata dua. Banyak orang menyebutnya sebagai pemain mahal, meskipun sebenarnya nilai bonus itu belum tentu akan diterima jika klub gagal promosi. Megawati mencoba tidak memikirkannya, tetapi di dalam hati ia tahu, angka itu menjadi simbol dari ekspektasi luar biasa. Untuk menyeimbangkan tekanan,
klub menyarankan Megawati melakukan kegiatan di luar voli. Ia mulai rutin mengunjungi kafe-kafe kecil di Manisa dan menyempatkan diri menyapa warga sekitar. Beberapa momen itu direkam oleh fans dan viral di TikTok, memperlihatkan sisi sederhana Megawati yang membuat publik makin simpati. Di balik tekanan, ada juga momen-momen kecil yang memberi harapan. Dalam salah satu latihan, Megawati mencetak 6 poin beruntun dalam simulasi pertandingan, dan seluruh tim berdiri memberinya tepuk tangan. Suasana yang tadinya tegang langsung berubah menjadi hangat. Dia bukan hanya pemain besar, tapi pembawa semangat, ucap salah satu staf pelatih. Manisa BBSK juga mulai mempekerjakan sports psikologis profesional untuk mendampingi para pemain selama musim berlangsung. Fokusnya bukan hanya menjaga mental para pemain dari tekanan media, tapi juga menjaga hubungan antar pemain tetap harmonis dalam iklim persaingan internal yang makin ketat. Bagi Megawati, semua itu menjadi bagian dari perjalanan. Ia tahu jalan menuju Sultan Larligi tak akan mulus. Tapi ia juga tahu bahwa perjalanan itu tak hanya tentang menang, tapi tentang bagaimana ia bisa memberi dampak. Saya datang ke sini bukan untuk jadi pahlawan, tapi untuk bekerja keras bersama tim ini. Jika itu cukup untuk membuat sejarah, maka saya akan lakukan dengan sepenuh hati. Kompetisi resmi akhirnya dimulai. Liga Kasta kedua voli putri Turki, yang dikenal sebagai Kupa Voli kategori 1, menjadi medan tempur bagi Manisa BBSK untuk mewujudkan ambisi promosi. Pertandingan perdana digelar di kandang sendiri, dan atmosfer stadion penuh sesak, sebagian besar penonton datang karena satu nama, Megawati Hangestri. Laga pertama menjadi panggung pembuktian. Meski tim lawan bukan unggulan, tekanan luar biasa terasa sejak peluit pertama. Namun Megawati tampil gemilang. Ia mencetak 27 poin, termasuk 4 S dan 3 blok krusial. Media Turki langsung menyebutnya sebagai The Dragon from Asia, julukan baru yang mencuat setelah performa luar biasa itu. Kemenangan itu memicu euforia, namun Megawati dan tim tak ingin larut dalam selebrasi dini. Pelatih akan terus mengingatkan, ini baru satu langkah dari banyak. Dan benar saja, laga-laga selanjutnya membawa tantangan berbeda. Beberapa tim lawan mulai menyusun taktik khusus untuk meredam serangan Megawati, membuat permainan menjadi lebih taktis dan menuntut improvisasi tinggi. Saat memasuki pertengahan musim, Manisa BBSK tetap tak terkalahkan. Namun kemenangan mereka beberapa kali diraih dengan susah payah, lewat tie break 5 set yang melelahkan. Di momen-momen genting, Megawati sering jadi pembeda. Ia tidak hanya menyerang, tapi juga memotivasi rekan-rekannya untuk terus percaya. Media Turki mulai membandingkannya dengan bintang lokal seperti Ebrar Karakurt dan Melissa Vargas. Meskipun level kompetisi belum setara, banyak yang melihat potensi Megawati untuk bersinar di Sultan Larligi, bahkan mungkin menjadi MVP jika terus berkembang. Sorotan pun semakin tajam, dan tawaran dari sponsor pribadi mulai berdatangan. Namun, di balik performa gemilang, Megawati tetap menjaga keseimbangan emosi. Dalam wawancara eksklusif dengan kanal TRT Sport, ia berkata, "Saya tidak datang ke sini untuk jadi selebritas. Target saya sederhana, bantu tim ini naik kasta. Itu saja." Jawaban itu menuai pujian luas dari publik Turki dan netizen Indonesia. Pada pekan ke-10, Manisa BBSK akhirnya menghadapi laga penentuan, melawan salah satu pesaing terberat di puncak klasemen. Pertandingan ini disebut-sebut sebagai final tidak resmi. Megawati kembali tampil meledak. Ia mencetak 32 poin dan memimpin tim meraih kemenangan dramatis 3-2, sekaligus mengamankan posisi teratas dan peluang promosi. Setelah peluit akhir dibunyikan, suasana haru meledak. Megawati dipeluk satu persatu oleh rekan setim, pelatih, hingga presiden klub. Tangis bahagia pun pecah di tengah lapangan. Bonus fantastis senilai hampir 2 miliar rupiah dalam bentuk lira pun diumumkan akan segera dicairkan jika promosi resmi dikunci di akhir musim. Tak hanya itu, Pemkot Manisa juga mengabarkan akan memberi penghargaan khusus berupa gelar kehormatan bagi Megawati atas kontribusinya membawa nama kota ke kancah nasional. Sebuah mural raksasa wajahnya pun direncanakan akan dilukis di salah satu dinding stadion sebagai bentuk apresiasi. Di Indonesia, pemberitaan kemenangan ini disambut meriah. Keluarga Megawati di Jember menggelar syukuran kecil, dan para penggemar di media sosial menggagas tagar-tagar Megato Sultan Lar yang sempat trending di X dan Instagram. Bahkan Kemenpora RI memberi ucapan langsung atas prestasi sang bintang.
Saat Megawati ditanya apakah ia akan bertahan jika Manisa BBSK benar-benar promosi, ia menjawab diplomatis, "Kita lihat nanti. Tapi jika hati saya masih di sini, maka saya akan tetap bertarung bersama mereka." Jawaban yang menambah spekulasi, tetapi juga menunjukkan sikap profesionalismenya. Akhirnya, musim kompetisi ditutup dengan satu kenyataan, Manisa BBSK promosi ke Sultan Larligi. Mimpi menjadi nyata. Megawati pun tak hanya mendapat bonus, tetapi juga tempat istimewa dalam sejarah klub Turki tersebut. Dari Jember ke Manisa, dari Red Spark ke tangga tertinggi Liga Turki, ia membuktikan bahwa impian bisa dicapai jika digenggam dengan